Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Yonatan Wahyu Nugroho di Lentera Berita. Kita ke informasi pertama. Pelabuhan Kali Adem yang merupakan pelabuhan utama bagi kapal dari dan menuju Kepulauan Seribu saat ini tengah dilakukan revitalisasi guna peningkatan pelayanan bagi para calon penumpang kapal. Pemirsa, Pelabuhan Kali Adem yang merupakan salah satu akses utama menuju Kepulauan Seribu diharapkan memiliki akses yang nyaman dan aman. Namun, beberapa penumpang mengeluhkan akses menuju dermaga Pelabuhan Kali Adem ini. Pelabuhan Kali Adem yang menjadi akses para wisatawan yang menuju Kepulauan Seribu selayaknya memberikan kenyamanan terhadap para calon penumpangnya. Namun yang terlihat saat ini adalah sebuah tanggul dengan tinggi kurang lebih 5 meter dengan akses yang cukup curam dan menyulitkan para calon penumpang terutama yang membawa barang bawaan cukup berat. Pembangunan tanggul itu adalah salah satu bagian dari pembangunan revitalisasi pelabuhan. Yang tahap awalnya itulah pembangunan tanggul yang tujuannya itu menahan air pasang atau banjir rob. Nah, itu tujuannya. Dan itu nanti akan jadi salah satu penunjang akses penumpang dari pelabuhan ke dermaga. Yang akses yang ada sekarang, yang saat ini ada, itu adalah akses sementara yang dibuat oleh pihak Dishub. Sementara pembangunan gedung terminal belum selesai. Gitu. Jumlah penumpang di pelabuhan ini setiap harinya bisa mencapai 3.000 penumpang dan 10.000 penumpang ketika akhir pekan dengan 8 rute perjalanan ke seluruh Kepulauan Seribu. Dinas Perhubungan meminta seluruh calon penumpang bersabar dengan akses yang sementara hingga proses revitalisasi ini selesai. Proyek yang direncanakan selesai pada tahun 2021 ini diharapkan mempermudah para penumpang kapal nantinya. Yonatan Wahyu Nugroho berserta kru Kali Adem melaporkan. Pandemi virus yang tengah terjadi saat ini, selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan dampak kepada dunia sosial, pariwisata, ekonomi, dan tidak terkecuali juga dunia pendidikan. Pemirsa, virus COVID-19 yang sudah mewabah di 213 negara sudah membunuh setidaknya 190.000 orang di seluruh dunia. Sejak pertama kali masuk ke Indonesia pada awal Maret tahun 2020, setidaknya sudah 700 orang dinyatakan meninggal dan 9.000 orang lainnya dinyatakan positif virus ini. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa di seluruh dunia, pandemi ini juga mengakibatkan dunia pendidikan di Indonesia ikut terganggu, karena kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan yang semula tatap muka kini diganti dengan basis online. Namun hal ini tentu saja memiliki beberapa kendala seperti jaringan internet dan interaksi yang kurang efektif. Perkuliahan online menurut saya kurang efektif. Kenapa? Karena yang kita biasanya berada di lingkungan yang mendukung dengan suasana kelas yang nyaman, dengan bertemu dengan teman-teman, bisa berdiskusi secara langsung, dan juga kita bisa mendengarkan penjelasan dosen tanpa ada gangguan. Nah, dengan dilaksanakan perkuliahan online ini jadinya nggak efektif karena kadang kita ada gangguan, adik kita tiba-tiba masuk waktu kuliah atau mungkin ada suara sepeda motor dan lain sebagainya lah yang membuat kita kurang nyaman sehingga nggak efektif. Ada juga karena sinyal. Ada beberapa mahasiswa yang di rumahnya, di daerah tempat tinggalnya nggak ada sinyal sehingga kesulitan ketika mendengarkan penjelasan dari dosen itu sendiri. Menurut saya, kuliah online ini cukup efektif karena pada semester ini saya tidak ada materi praktek, jadi hanya teori-teori saja. Dan untungnya sinyal di rumah saya itu memadai, jadi tidak ada kendala. Sebagian mahasiswa merasa kuliah online ini dirasa cukup efektif untuk dilakukan karena sebagian mahasiswa tersebut merasa kegiatan perkuliahan juga bisa berjalan dengan baik. Dan yang berbeda hanya sistem tatap muka yang diganti dengan basis online. Namun sebagian lainnya merasa bahwa kuliah online ini tidak seefektif saat kuliah tatap muka karena banyaknya kendala. Sayangnya, hal ini akan terus berlanjut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Sebagian mahasiswa merasa bahwa kuliah online ini tidak seefektif saat kuliah tatap muka. Sayangnya, hal ini akan terus berlanjut hingga jangka waktu yang tidak ditentukan. Saya Yonatan Wahyu Nugroho melaporkan dari rumah untuk Anda.
Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Pulau Tidung yang berada di Kepulauan Seribu memberikan bibit ikan secara gratis kepada para nelayan keramba guna meningkatkan kualitas perekonomian para nelayan keramba. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Pulau Tidung membudidayakan beberapa komoditas ikan seperti kerapu cantang, kerapu bebek, kakap putih, dan baul bintang. Pembudidayaan ini dilakukan untuk memenuhi kuota pendistribusian bibit ikan gratis ke kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola keramba apung di Kepulauan Seribu. Salah satu komoditas ikan yang paling diminati adalah kerapu cantang. Jenis satu ini memiliki daya tahan yang kuat dan cepat besar, serta harganya yang tinggi di pasaran. Di mana alur pemberian ikan itu terdiri dari urutan dari induk. Di divisi induk itu ada, ya kita memelihara ikan-ikan dewasa yang nanti dia akan menghasilkan telur. Kemudian ada di divisi larva. Di divisi larva itu nantinya telur yang telah dihasilkan oleh divisi induk akan dibawa ke larva. Nah, pada fase larva ini terdapat juga divisi pakan alami, di mana karena larva harus menggunakan pakan-pakan ukuran mikro atau disebutnya planktonis ya. Jadi ada dua divisi dalam larva tersebut. Kemudian setelah di larva itu pemeliharaan dilakukan selama sekitar 35-45 hari. Setelah bibit ikan kerapu berukuran 10-15 cm, bibit ikan kerapu siap untuk didistribusikan ke kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola keramba apung di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Dengan adanya bantuan bibit ikan gratis ini, diharapkan nantinya perekonomian para nelayan keramba akan semakin membaik. Tanaman ganja adalah salah satu jenis narkotika golongan 1 yang dilarang kepemilikan dan penggunaannya oleh undang-undang. Di sisi lain, tanaman ganja ternyata memiliki beberapa manfaat seperti untuk kepentingan penelitian dan tekstil. Undang-undang telah menetapkan tanaman ganja sebagai narkotika golongan 1 yang dilarang penggunaan dan kepemilikannya dalam bentuk apapun. Di sisi lain, tanaman ganja ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengobatan, serta dapat dijadikan bahan tekstil. Lingkar Ganja Nusantara menganggap bahwa sebenarnya ganja yang digunakan untuk hal negatif yang seharusnya dilarang dan bukan untuk kepentingan pengobatan. Yang paling dekat, LGN ingin ganja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan medis, untuk pelayanan kesehatan. Karena apa? Ada beberapa penyakit yang di buku ini ternyata dituliskan punya hubungan baik dengan ganja. Karena ganjanya ilegal, orang yang sakit itu jadi nggak dapat manfaat ganja untuk dirinya, untuk kesehatan dirinya. Pulau Tidung yang berada di wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu wahana bagi warga Jakarta yang ingin merasakan keindahan bahari dengan harga yang cukup terjangkau. Halo pemirsa, selamat datang di wisata bahari Pulau Tidung yang berada di Kepulauan Seribu. Di Pulau Tidung ini, pemirsa bisa bermain-main di pantai, berenang, hingga naik wahana air yang tersedia di sini. Tapi yang paling ikonik dari Pulau Tidung ini adalah Jembatan Cinta yang membentang sepanjang 670 meter dan menghubungkan Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Yang membuat saya untuk datang berkunjung ke pulau ini tuh terlihat sangat indah, pantainya tertata dengan rapi, bersih, dan warga-warganya juga masih asik lah diajak ngobrolnya, juga masih menerima budaya yang ada di luar gitu untuk kita berbaur ke masyarakat. Hal apa saja sih yang bisa dilakukan di sini? Hal yang bisa dilakukan di sini tuh kita bisa snorkeling, berenang di pinggir yang laut-laut yang ada di pulau ini, dan itu tuh karang-karangnya masih bagus banget. Terus kita juga bisa nyebur dari Jembatan Cinta, bisa berenang di Jembatan Cinta juga. Terus kita juga bisa lihat langsung sunset turun di bagian Tidung ujung bagian barat gitu. Dengan segala keindahan yang disajikan, biaya menginap di sini cukup terjangkau, mulai dari 300.000 hingga 500.000 per malam, dan untuk hari berikutnya hanya membayar 50% dari harga awal dengan paket wisata yang lengkap.
Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Yonatan Wahyu Nugroho, sampai bertemu lagi di Lentera Berita.